Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman audiens sekalian. Pada kesempatan kali ini kami diberi kepercayaan sebagai tim kelompok penyaji yang akan memaparkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema pembagian hadis. Sebelumnya perkenalkan saya Ririn Aisyah selaku moderator presentasi dan pemateri. Kemudian dengan rekan saya yaitu Elsa Oktarina selaku moderator diskusi dan Nur Miftahul Jannah selaku pemateri lanjutan. Baik, sebelumnya saya mengingatkan untuk tetap fokus kepada materi dan penyampaian. Ketika ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang kurang dimengerti, teman-teman sekalian dapat menanyakan kepada kami setelah akhir dari presentasi. Sebelum memulai presentasi, sudilah kita untuk meminta restu kepada Sang Pencipta dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Ilmu hadis berasal dari kata ilmu yang artinya pengetahuan dan hadis yang artinya pembicaraan, berita, cerita, dan yang baru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang tata cara persambungan hadis sampai pada Rasulullah. Dalam segi ihwal para perawi, kedobitan, keadilan sanad, dan lain-lain. Kemudian ulama hadis mengelompokkan ilmu hadis itu menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Di sini, kami akan mengulas tentang apa pengertian dari hadis riwayah dan diroyah? Dan apa saja sih cabang ilmu hadis diroyah? Kemudian tujuannya adalah agar kita semua tahu dan paham tentang makna dan pengertian, serta mempunyai wawasan tentang cabang ilmu hadis tersebut. Tanpa memperpanjang, kita masuk kepada kelompok pertama pembagian hadis, yaitu hadis riwayah. Riwayah itu sendiri berasal dari kata riwayat atau periwayatan. Menurut Ibnu Al-Akhwani, hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang ucapan-ucapan, perbuatan Rasulullah SAW mengenai periwayatan, pencatatan, dan penelitian lafaz-lafaznya. Perlu diingat bahwa ilmu hadis riwayah ini tidak membahas sebuah hadis dari sudut kualitasnya seperti sanad, syadz, dan ilat matan, melainkan tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan yang ada dalam periwayatan. Kemudian objek kajian dari hadis riwayah ini sendiri adalah yang pertama, cara periwayatannya. Pastinya yaitu dengan penerimaan dan penyampaian hadis dari rawi ke rawi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah cara pemeliharaannya, yakni dengan bagaimana penghafalan, penulisan, dan pembukuan sebuah hadis. Kita masuk pada pembagian hadis yang kedua, yaitu hadis diroyah. Diroyah adalah pengetahuan dan pengenalan. Secara keseluruhan makna, hadis diroyah adalah undang-undang, kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan si sanad dan si matan. Nah, kata kuncinya itu kalau hadis riwayah membahas tentang periwayatan, sedangkan si hadis diroyah membahas tentang sanad dan matannya. Kemudian bagian ilmu yang dipelajari pada hadis diroyah adalah kaidah-kaidah tentang hal ikhwal sanad, matan, cara menerima maupun menyampaikan suatu hadis, dan lain-lainnya. Kemudian pokok pembahasannya adalah keadaan perawi mulai dari hal pribadi, akhlak, keadaan hafalan, juga mengikut persambungan dan terputusnya sanad. Maka faedahnya adalah kita bisa tahu kualitas sebuah hadis, diterimakah atau ditolakkah baik si sanad maupun si matan. Bisa kita simpulkan bahwa hadis riwayah itu sendiri tidak terlalu memperhatikan segi kualitas sebuah hadis. Sedangkan hadis dirayah, dia tuh sangat amat memperhatikan kualitas sebuah hadis. Kualitas yang dimaksud di sini adalah kondisi rawi, sanad, dan matan. Kemudian si hadis riwayah ini tuh cara kerjanya tuh lebih simpel daripada si hadis dirayah. Karena hadis riwayah ini tuh, hadis pertama ini tuh, dia tuh membahas tentang menghindari kesalahan dalam periwayatan. Sedangkan si hadis dirayah atau si anak kedua ini, dia tuh cara kerjanya lebih kompleks, yaitu dengan penerimaan dan penolakan sebuah hadis melalui sanad dan matan. Baik, sekian penjelasan panjang dari saya. Saya biarkan rekan saya Nur Miftahul Jannah mengambil alih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Ririn mengenai cabang-cabang ilmu hadis dirayah. Dalam hadis dirayah, terdapat cabang-cabang yang berkaitan dengan sanad, rawi, dan matan hadis. Adapun cabang-cabang hadis yang berkaitan dengan sanad dan rawi diantaranya, yang pertama yaitu ilmu al-jar wa at-ta'dil, yang mana ilmunya mengkaji tentang hal ihwal rawi atau periwayat yang menyoroti pada kesolehan dan kejelekannya, untuk menentukan periwayatan bisa diterima atau ditolak. Yang kedua yaitu ilmu rijal al-hadis, di mana ilmunya menyatakan
atau mengkaji tentang keadaan rawi dan perilaku hidup mereka yang dimulai dari kalangan para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Berdasarkan pada bidang ini dapat ditelusuri melalui garis keturunan, angka kelahiran, guru besar hadis, jumlah hadis yang diriwayatkan, dan murid-muridnya. Yang ketiga yaitu ilmu tabaqat ar-ruwat, yaitu ilmu yang mengkaji tentang keadaan periwayatan berdasarkan pengelompokan tertentu. Adapun cabang-cabang hadis yang berkaitan dengan matan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yang pertama ilmu gharib al-hadis, yang mana ilmunya mengkaji tentang pemahaman lafal atau kata yang berkaitan dengan matan hadis namun sulit dipahami karena nilai sastranya yang terlalu tinggi atau penyebab lainnya. Ulama yang merintis ilmu ini yaitu Abu Ubaidah Marwa bin Musanna At-Tamimi. Yang kedua yaitu ilmu asbab wurud al-hadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang latar belakang atau sebab-sebab lahirnya hadis. Adapun sebab-sebab turunnya hadis yang tidak diketahui akan berdampak tidak baik bagi mengamalkannya. Ulama yang merintis bidang ini yaitu Abu Hamid bin Hasnah al-Jubari dan Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Raja al-Ukhbari. Selanjutnya kita masuk pada bagian penutup, di mana kesimpulannya, pembagian hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis riwayah dan hadis dirayah. Hadis riwayah yaitu ilmu yang berkaitan dengan matan hadis, sedangkan hadis dirayah yaitu ilmu atau kaedah yang berkaitan dengan sanad dan matan. Adapun cabang-cabang hadis dirayah yang berkaitan dengan sanad dan rawi diantaranya ilm al-jar wa at-ta'dil, ilm rijal al-hadis, dan ilm tabaqat ar-ruwat. Adapun cabang-cabang hadis yang berkaitan dengan matan hadis yaitu ilm gharib al-hadis dan ilm asbab wurud al-hadis. Terima kasih Miftah yang telah memberikan penjelasan yang sangat amat mudah dimengerti bagi saya pribadi dan teman-teman audiens kita pastinya. Kemudian sebelum saya menutup presentasi, moderator diskusi kita yaitu Elsa Oktarina akan membuka sesi pertanyaan. Sekali lagi saya ingatkan, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom yang sudah disediakan dengan mencantumkan nama, NIM, dan kelompok yang telah dibagikan. Sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman audiens. Semoga dengan presentasi dan pemahaman materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Karena tadi sudah dimulai dengan lafaz basmalah, maka akan lebih lengkap jika diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jika ada tutur kata saya, kami yang salah, yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.